Iya, AI boleh. sih useful sih menurut gua. Banyak manfaatnya ya buat kita sebagai apalagi pelajar SMA gitu kan yang lagi ujian terus buka ChatGPT buat nyari jawab. Enggak gitu. Ada etikanya juga gitu kayak tadi mata sipit. Gak mungkin hanya langsung dan ke orang. Ya, makanya sipitan. Iya bener, bahaya bisa kalau orangnya. Iya, kitanya yang dibikin sipit. Nah, Bener juga, bener. Diri. padahal justru karena dia nggak mau ngeluarin pendapatnya, itu yang membuat dia semakin bodoh gitu. Betul. Ya, selamat datang di podcast Mesis. Media siswa. Hari ini kita mau bahas nih. Pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok? Betul. Terus- Scroll sosmed IG. Nah, terus isinya videonya itu tentang membahas AI. Tentang membahas ibu-ibu lagi belanja ke pasar. Ibu-ibu tinggal mulai besar. Iya, tapi naik helikopter. Oh iya, keren tuh. Nah, Kayak belum pernah nonton aku. Nah, terus lu pengen komen nih sebenarnya kayak ini sebenarnya video asli atau AI sih? Iya. Cuman lu takut kan, karena takut diserang orang karena nggak bisa ngebedain yang mana AI, yang mana aslinya. Menurut lu gimana, Bay? Lu pernah nggak kayak gitu lagi scroll TikTok? Terus ngelihat sesuatu yang kayak kelihatannya asli tapi kalau dipikir-pikir nggak masuk akal nih. Nah, benar. Pernah sih Rel, tapi ya sih pengen komen. Tapi sebenarnya kita nggak komen juga. Kita udah dapat jawabannya biasanya dari orang yang udah berani duluan. Gitu. Gimana? Jadi poinnya di sini gimana kalian berani ngeluarin pendapat di sosial media Betul. atau dimanapun itulah. Betul. Karena nggak semua orang itu kan bisa ngeluarin pendapatnya. Betul. Nggak bisa ngeluarin pendapat atau nggak bisa berani dia itu untuk memulai sesuatu. Jadi kita di sini bakal bahas itu gitu. Kayak kita ini kan berarti kita berani memulai gitu Betul. kan. Walaupun kami nggak tahu hasilnya nanti seperti apa. Nah, ke depannya nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi yang penting berani aja dulu. Ya, yang penting berani dulu aja. Ya. Gimana kalau kan ini kita ngomongin berani, Bay. Ya udah kita ngomongin aja tentang AI. Menurut lu AI itu sekarang gimana sih? Ya, kalau menurut saya AI itu ya kayak pedang bermata dua sih. Kenapa tuh? Ya itu, jika dipakai untuk kebaikan ya dia akan baik tentunya. Jadi AI itu nggak ada asalnya, itu sesuai dengan yang pakai. Tapi kalau pisau atau pedang dipakai untuk bunuh orang, ya itu salah. Bahkan yang pakai pedangnya pun salah. Mau yang pakai pedang dan pedangnya pun jadi ikutan salah. Jadi ya sesuai si pemakainya itu bagaimana memandang atau bagaimana memakai si AI ini secara bijak. Menurut gua ya, Iya, AI boleh. sih useful sih menurut gua. Banyak manfaatnya ya buat kita sebagai apalagi pelajar SMA gitu kan yang lagi ujian terus buka ChatGPT buat nyari jawab. Enggak gitu. Iya, Salah, iya. itu salah. Iya, tuh. itu. Maksud gua di sini AI itu berguna buat kita riset gitu Benar. tentang apa yang lagi hype di isu-isu gitu. Enggak Betul. hype tentang joget-joget TikTok doang gitu ya. Bener, tapi ada ini menarik juga. Tadi barusan saya baca, jadi saya lihat ada status WhatsApp di kontak saya, dia bilang kita boleh jadikan AI itu sebagai bahan pembelajaran, katanya begitu. Tapi jangan sampai itu dijadikan hasil akhir. Jadi itu sebagai bahan-bahan awalnya. Iya. Tetap hasil akhir kita yang buat. Jadi AI itu cuma ngasih, yaitu bahan-bahannya, alat-alatnya. Nah, tinggal kita itu yang racik sendiri dari AI. Menurut lu AI ini kedepannya bakal bisa ganti manusia nggak sih, Bay? Nggak tahu ya, Rel. Enggak lah. Iya. Bukan ngeganti manusia, gantiin pekerjaan manusia. Nah, itu kayaknya. Bisa aja sih. Bisa aja. Tapi coba Dara dulu gimana deh? Menurut gua kedepannya nih, sekarang tahun 2025 kan. Iya. Dalam 10 tahun ke depan, menurut gua kayak kita bangun tidur aja itu udah tahu dari tempat tidur data-datanya tentang kadar oksigen kita, terus tentang tempo jantung kita, itu udah ketahuan semua dari tempat tidur aja. Oh, nanti berarti ada Teknologinya. gadget itu, tempat tidur gadget. Iya. Terus kalau kita ngaca juga nih, di kaca itu udah bisa dianalisis apa aja yang kebutuhan muka kita, skincare-nya kayak sunscreen lah, moisturizer, lip balm dan lain-lain gitu. Jadi kan. udah nggak perlu ke dokter wajah lagi kalau Nah, gitu. iya, kedepannya nih AI itu bakal mempermudah kita sih. Jadi menurut gua AI itu
dia itu bukan ngegantiin pekerjaan manusia, tapi mempermudah manusia. Ya nggak sih? Mempermudah. Iya. Oke sih bisa, boleh. Tapi menurut saya juga ya ada kemungkinan beberapa profesi mungkin yang beberapa perusahaan atau tempat kerja itu bisa pakai AI yang gratis kan. AI ini gratis tapi dia bisa ngasih hasil yang luar biasa. Yang gratis mungkin yang bisa digantikan oleh apa AI ini, manusia ini. Tapi ya nggak tahu ya, itu masih mungkin jauh ke depan. Tapi Masih lah. betul, kita ya sebagai pelajar ya ngapain ya, kita enaknya sebagai pelajar kalau AI itu ya kita gunakan dulu sebagai baiknya. Bahkan kalau kita bisa salah satu jadi bagian seseorang yang bisa berkontribusi dalam pemrograman AI ya mungkin ya. Intinya kalau kita tahu cara gunain AI dengan benar, kita nggak bakal ketinggalan dengan zaman gitu, ya kan? Benar sih, benar banget. Kalau kita nggak ngerti cara pakai AI ini ke depannya, pasti malah jadi bingung sendiri, jadi ketinggalan sendiri, nggak tahu update terbaru, jadi kudet ya masalah. Betul. Jadi kudet benar. Iya benar. Sebagai salah satu sarana informasi berita terbaru atau terupdate ya. Nah, Oke, itu kan soal AI. Gimana? Itu kan berani berpendapat ya, Rel? Iya. Coba kalau kita berani memulai, menurutmu gimana sih kita harus ngapain kalau mau berani memulai? berani memulai, pokoknya gas aja dulu, lakuin aja dulu, jangan mikir tentang buruknya, tapi mikir gimana caranya lu mulai gitu. Kalau lu belum mulai udah mikir buruk nih, ya udah nggak mulai kapan mulainya? Orang Iya. udah mikir buruk. Benar. Jadi ketika lu memulai sesuatu, lu itu harus berani memulai, berani gerak, jangan ada kata-katanya nih. Apa Jangan, kalau kata gua, tidak perlu kata-kata, yang penting aksi nyata. Keren. Nah, Oke, walaupun klise ya, nggak apa-apa. bener juga kan, Iya Pak? sih, benar banget sih. Saya juga awalnya kurang percaya atau nggak berani untuk memulai podcast Mesis ini karena saya pikir kita belum siap apa untuk memulai podcast ini. Tapi ya nggak ada salahnya juga kalau saya pikir untuk kita berani mencoba untuk melakukan sesuatu. Entah bagaimana hasilnya. Hasilnya toh kita nggak tahu karena itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan kan. Iya benar. Jadi menurut gua kayaknya AI itu tetap ada positifnya, tapi ada minusnya juga. Betul. Nggak selalu tentang menguntungkan manusia gitu kan. Ada juga yang gunain AI jadi ini dia buat nipu orang. Jadi ketika dia nge-prompt di AI-nya itu dia bilang dia tuh buat transferan tentang bank, tapi yang dimana transferan banknya ini cuman hayalan. Oh, fiktif. Ya fiktif. Nah jadi dia pakai buat nipu orang gitu. Dia dari transfer ke orang misalnya 10 juta. Dia buat promptnya gimana caranya buat transfer 10 juta ke orang ini. Nah, jadi itu bahaya juga ya. Betul. Seperti yang dibilang Bayu tadi, AI itu bisa menjadi pedang bermata dua. Betul. Sebaliknya, kalau kita gunakan AI ini sebagai kesempatan, kita bisa gunakan ini sebagai alat kita untuk bisa berani memulai. Tidak, video ini jujur saja pasti dengan bantuan AI. Maksudnya kita meminta saran dan sebagainya pasti dengan bantuan AI. Jadi nggak 100% kita ini sendiri, tapi kita juga meminta bantuan AI dan juga teman-teman. Bener lah, AI untuk kemudahan aja ya, bukan untuk menggantikan intinya. Benar. Terus juga kalau kita bahas soal AI, ini kan pasti juga banyak teman-teman yang pakai AI ya. Intinya kalau di AI itu kalian gunakanlah AI itu untuk sebaik-baiknya lah. Jangan untuk aktivitas-aktivitas buruk yang bakal menimbulkan masalah gitu. Betul. Malah juga beberapa situs web ya yang dia itu menampilkan AI yang berhubungan ke arah pornografi juga. Nah, ini mungkin bahaya. teman-teman yang di belakang itu tahu sepertinya. Ya intinya kita nggak boleh lah gunain barang sesuatu itu dengan cara yang buruk. Ya benar. Itu boleh lah, baik. Benar banget. Terus menurut lu nih, Bay, kan ini menurut gue versi memulai itu ya kita harus gas aja terus. Kalau menurut lu gimana? Lu ada rencananya gitu, rencanain dulu nggak? Apa spontan? Tentu ya Daryl, pasti butuh rencana ya, karena kan peperangan pun nggak bisa asal nyerang. Nah, sepak bola, basket, olahraga nih, anak basket Daryl itu BTW. Terus sepak bola atau olahraga lainnya pasti butuh yang namanya taktik atau strategi. Ya, Bener. kita lakuin itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Pasti ya gas terus, tapi sebelum gas kita harus isi bensin. Nah, bensinnya itu yaitu strategi atau rencana-rencana kita. Sih.
Tapi sejauh ini lu kalau gunain AI itu buat apa aja sih, Bay? Kalau buat gue penasaran nih. Ya. Kalau AI sih sejujurnya saya itu buat nanya-nanya hal-hal yang random. Apa tuh? Maksudnya begini, contoh ya, sini coba saya buka nih, mumpung saya bawa HP. Ini contoh aja ya, saya nanya AI itu, yang biasanya saya itu kadang nggak berani nanya ke orang, nggak berani nanya ke guru, atau enggak saya nyari jawabannya di Google itu masih kurang paham. Contohnya ini, saya pernah nanya ke AI, Ya. itu tentang, ini nih, penglihatan mata sipit. Ini lucu ya, tapi saya penasaran gitu, apakah penglihatan orang sipit dengan yang tidak sipit itu sama? Itu dijawab oleh AI. Nah itu hal-hal yang random itu. Iya kan? Ya boleh, Itu kan kalau saya tanya ke orang yang sipit, saya kan bisa tersinggung, bener Iya, nggak? malah dia tersinggung bener sih. Iya, ya itu saya nggak berani nanya ke orang sipit, ya saya Iya. tanya ke AI. Contoh lagi, nah ini nih. Menarik nih. Nah ini juga sempat saya tanya. Ini tentang behel nih. Ketika behel apakah ketika kita memakai behel ketika meninggal kita tetap membawa behel atau dilepas? Ya, itu juga saya tanya. Oke, menarik nih. Jadi kita kalau Aneh-aneh banget. berpendapat itu ada etikanya, Bay. Betul, makanya nggak semua pertanyaan itu kita harus kita nyatakan gitu. betul ke orang ya. Tapi bukan berarti kita nggak berani, tapi belum tepat orangnya. Iyalah, ada etikanya juga gitu. Kayak tadi mata sipit nggak mungkin nanya langsung kan ke orang Iya. yang matanya sipit kan. Iya benar, bahaya bisa kalau orangnya emosian. Iya, kitanya yang dibikin sipit. Nah, lebam-lebam mata. Iya. Bener juga. Benar. Terus apa tadi yang behel? Jadi ketika kita masang behel, apakah kan meninggal ya? Nah itu orang yang pakai behel dilepas atau enggak gitu dan sebagainya. Yes. Saya sempat ke bawah layak apa dilepas nanti karatan ya? Enggak tahu juga kan, makanya saya tanya. Itu pasti ke bawah juga dimakan yang di tanah lah. Ada semut-semutnya juga kan itu. Oh iya sih, benar-benar. Enggak, tapi kan kalau orang meninggal dicek dulu lah seluruh tubuhnya. Iya, maka dari itu dijawab sama AI ini, sama ChatGPT, katanya ya nggak dibawa, dilepas dong. Iya, benar juga. Kecuali dia punya surat katanya kalau nggak salah sempat yang jawabannya itu ketika dia punya permintaannya itu behalnya jangan dilepas sampai meninggal. Tapi kan itu kasusnya jarang banget. Benar. Jadi ya berani berpendapat dan berani memulai pun harus tahu tempat dan waktu juga sih, nggak asal-asalan juga. Benar. Betul, nanti bisa kurang ajar, bukan berani tapi kurang ajar. Bukan kurang. Iya. Benar. Nah, menurut gua nih bagus kan kita bahas ini karena masih banyak teman-teman gua di sekolah yang mereka nanya ke gua, "Rel, kok lu bisa sih maksudnya memberikan pendapat lu ke banyak orang gitu? Lu nggak takut dimarahin kah? Nggak takut dikucilkan, disiniskan. Nggak takut disinisin kah? Nggak takut dibicarain?" Nah, itu pemikiran-pemikiran buruk itu yang harus kalian hilangkan. Yang dimana kalau kalian berpendapat, intinya ya kita kan berpendapat karena ada sesuatu nyangkut nih otak kita. Yeah. Ya kalau lama-lama nggak dikeluarin itu malah bikin otak kita Iya, panas kan? Betul. Karena namanya dia ngumpul semua pertanyaan di dalam otak kita gitu. Yang Nanti ada betul. itu menghambat kita untuk berpikir kritis. Benar. Jadi dengan adanya kita berani berpendapat, menurut gue itu membuat pikiran kita lebih kritis lagi. Ya kan, Bay? Benar banget. Pertanyaannya itu nggak ada yang salah sih sebetulnya. Mau nanya apa aja asal ya itu tahu batasan. Dan juga lebih baik kita bertanya kelihatan bodoh 5 detik daripada kita nggak bertanya tapi bodoh terus. Nah itu benar. Orang-orang itu takut terlihat bodoh ya. Benar. Daripada bodoh itu sendiri. Iya. Padahal justru karena dia nggak mau ngeluarin pendapatnya, itu yang membuat dia semakin bodoh gitu. Betul, nggak tahu nih mau ngapain, nggak tahu nih jawabannya apa. Jadi ya udah dia pakai jawaban dia sendiri, padahal ya belum tentu benar juga jawabannya. Jadi menurut gue buat teman-teman semua yang masih namanya takut dalam berpendapat, takut dihujat, takut disinisin, takut dimarahin, takut digebukin, takut didatengin ke rumahnya langsung. Kan? Kebanyakan. Intinya kalian lakuin aja, mulai aja dulu. Pikirin gimana caranya kalian mulai, bukan pikirin gimana hal buruk terjadi sama kalian itu. Betul. Nanti mungkin sebagai bentuk nyata atau aksi nyatanya bisa kalian tulis pendapat kalian di komen. Itu dia. Di komen video ini. Benar. Iya, sebagai langkah untuk berani memulai dan juga berani berpendapat.
Tapi lebih keren lagi langkahnya nih. Apa tuh? Ya kalian harus pencet yang warna merah itu. Tombol report. Siapa Bukan. Oh ya. tombol subscribe. Oh ya, subscribe bener. Nah, jadi nanti kan kita nih selesai ini, mungkin kalian punya pendapat nih tentang apa yang bakal kita bahas. Betul. selanjutnya. Atau saran kita mau bahas apa ke depannya, Bener. atau kita apa ngapain ngevlog Nah, atau terus bikin kalian apa. bisa sanggah pendapat kita juga di sini, pandangan kita, ya kan? Kalian pasti punya pandangan lain kan? Mm-mm. Kayak para kutipan-kutipan itu kan diambilnya dari orang-orang tokoh-tokoh penting gitu. Iya, betul. Karena mereka berani memulai. Gitu. Betul. Tapi tetap jaga etika dan etiket yang ada di internet ya. Ya, jadi mungkin apalagi Rel ya, mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan atau tentang branding ini? Ya mungkin kita udah banyak nih bahas ya Bay, ya kali ya, yang bisa kalian teman-teman dapat, kalian tangkap. Nah, bisa juga apa yang kalian tangkap dari podcast ini kalian taruh di komen guys. Benar. Detik berapa, menit berapa dikasih tahu ya kan? Nah iya, kayak menit berapanya, Nah, apa nih yang kurang, apa nih yang mau disanggah dan lain sebagainya. kayak ini udah di menit berapa nanti kalian bisa komen lah. Iya, benar. Ada yang kurangnya, ada yang Betul banget. Kita sangat butuh sekali saran dan masukan dari teman-teman sekalian. benar kali. Ya mungkin segitu dulu yang kita Iya. bahas ya Bay di Benar banget. chapter 2 ini. Chapter 2, sekarang udah masuk chapter 2. Ya, mungkin udah sekitar berapa menit kita berbicara ya. Iya, enggak tahu, enggak sehitung. Yaudah, daripada lama-lama lagi. Langsung aja kita tutup ya ke pertemuan kita kali ini di podcast Mesis. Mesis. Meja Ya, siswa. Dadah. Selamat tinggal. Selamat tinggal.